waktu berlalu cepat. Rasanya baru kemarin Indra dan Ara rebutan ayunan di taman kecil itu. Tapi sekarang keduanya sudah duduk di bangku SMA, menjalani kehidupan masing-masing. Mereka tidak lagi tinggal di kompleks yang sama. Keluarga Indra pindah keluar kota ketika mereka baru masuk SMP. Sejak hari kepindahan itu, hubungan mereka berhenti begitu saja. Nggak ada pesan perpisahan yang manis, nggak ada janji untuk tetap saling menghubungi. Wajar saja. Saat itu, keduanya masih anak-anak yang belum mengerti betul arti kehilangan. Yang mereka tahu, besok pagi akan ada hari baru, teman baru, dan mungkin permainan baru. Tapi seiring waktu, kenangan masa kecil itu perlahan jadi bayangan samar di kepala Ara. Kadang, kalau ia duduk sendiri di taman sekolah, melihat anak kecil tertawa sambil berlarian, ia teringat sosok bocah tengil yang dulu selalu merebut ayunannya. Sosok yang dulu menyebalkan. Tapi, entah kenapa, selalu ada di kepalanya. Indra, gumamnya. Pelan suatu sore. Kamu di mana? Ya, hari-hari Ara berjalan normal seperti siswi SMA pada umumnya. Ia dikenal kalem, sopan, dan sedikit pendiam. Rambutnya kini panjang sebahu, matanya lembut, dan senyumnya selalu menenangkan. Banyak teman cowok yang suka, tapi Ara nggak pernah bener-bener tertarik. Ia nggak tahu kenapa, setiap kali ada yang mendekat, ada perasaan aneh di hatinya. Seperti bukan dia yang aku tunggu. Hingga suatu hari, hidupnya berubah total. Hari Senin pagi, sekolah kedatangan murid pindahan baru. Semua murid perempuan langsung heboh. Karena kabarnya anak baru itu tinggi, ganteng, dan punya aura misterius. Ara duduk di bangku dekat jendela, sibuk membaca novel sambil sesekali menatap keluar. Guru masuk ke kelas sambil membawa seorang siswa baru di belakangnya. Anak-anak, kenalin, ini siswa pindahan kita dari Bandung. Namanya Indra Pratama. Nama itu seperti petir yang menyambar kepala Ara. Ia mendongak cepat. Matanya membulat. Indra, cowok itu melangkah maju dengan senyum kecil. Rambut hitamnya agak berantakan, tapi terlihat rapi. Kulitnya sedikit sawo matang, dan tatapannya tajam, tapi hangat. Ia menunduk sopan. Halo semuanya, salam kenal. Aku Indra. Guru menunjuk bangku kosong di belakang Ara. Kamu duduk di sana dulu ya, Indra. Indra berjalan pelan ke bangkunya. Saat lewat di samping Ara, mata mereka sempat bertemu sepersekian detik. Ara merasakan jantungnya berdetak cepat, tanpa sebab. Nama itu, wajah itu, tapi masa iya? Setelah 12 tahun, sepanjang pelajaran, Ara nggak bisa fokus. Ia menatap halaman buku, tapi pikirannya berkelana ke masa lalu. Ayunan, permen, dan suara tawa bocah laki-laki yang dulu menirukan tangisannya. Ara, kamu tuh lucu kalau marah. Suara itu mirip. Saat bel istirahat berbunyi, Ara memutuskan untuk memastikan. Ia menoleh pelan ke belakang. Indra, panggilnya hati-hati. Cowok itu menatapnya dengan ekspresi heran. Lalu tersenyum kecil. Iya, kenapa? Ara menelan ludah. Suaranya sedikit bergetar. Kamu dulu tinggal di kompleks Melati, ya? Yang ada taman kecil di tengahnya. Indra terdiam sejenak. Lalu matanya membesar. Kamu? Ara kecil? Ara hampir nggak percaya. Jadi kamu, Indra? Indra tertawa pelan. Nadanya seperti menahan rasa tak percaya. Astaga, dunia sekecil ini ya. Ara cuman bisa nyengir kaku, antara kaget dan malu. Aku kira kamu udah lupa. Mana bisa lupa sama kamu? Dulu tiap hari aku dimarahin kamu, jawab Indra sambil menatapnya geli. Ya ampun, jangan diingetin. Ara menutup wajahnya. Itu masa lalu. Indra tertawa pelan. Matanya menatapnya lembut, tapi
Lucu, aku masih ingat. Kamu rebutan ayunan sampai nangis. Ara memutar bola mata. Kamu gak berubah ya? Masih aja nyebelin. Tapi kamu sekarang beda. Udah gak nangis lagi, katanya sambil menatap dalam. Tatapan itu membuat wajah Ara panas. Iya, buru-buru menunduk. Yalah, aku udah gede. Hari-hari setelah itu rasanya seperti nostalgia hidup kembali. Indra dan Ara tanpa sadar jadi makin dekat. Awalnya cuma ngobrol ringan tentang masa kecil. Tapi lama-lama mereka mulai terbiasa saling menunggu pulang bareng, ngerjain tugas bareng, atau sekadar duduk di taman sekolah seperti dulu. Dulu kamu suka banget coklat ya? Tanya Indra suatu sore saat mereka beli es krim di kantin. Ara mengangguk, tersenyum kecil. Masih kok. Indra menatap es krim di tangannya, lalu menukar punyanya dengan punyanya Ara. Nih, aku ambil vanila lagi aja. Kamu pasti masih mau coklat kan? Ara menatapnya kaget, lalu tertawa kecil. Kamu inget? Ya ingetlah. Kamu marah gara-gara aku rebut es krim rasa coklat waktu itu. Duh, kamu masih aja ngungkit. Tapi lucu kok, lihat kamu marah. Ara memutar bola mata, tapi tidak bisa menahan senyum. Kamu masih suka ngomong sembarangan? Bukan sembarangan, aku cuma bilang yang benar. Sore itu, angin berhembus lembut. Mereka duduk berdua di bawah pohon mangga dekat lapangan sekolah. Ara diam-diam menatap Indra. Anak kecil tengil itu sekarang berubah jadi cowok yang tinggi, sopan, tapi tetap punya tatapan nakal yang sama seperti dulu. Tatapan yang bikin jantung berdebar tanpa alasan. Beberapa hari kemudian, gosip mulai beredar di sekolah. Indra kayaknya deket sama Ara deh, bisik salah satu teman sekelas. Ih, cocok banget mereka. Ara cuma bisa pura-pura cuek, tapi setiap kali ada yang menggoda, wajahnya selalu merah padam. Indra, kata Ara. Suatu hari, di perpustakaan orang-orang ngomong, kita deket. Indra menatapnya tenang. Terus, kamu keberatan? Ara terdiam. Enggak sih, cuma aneh aja. Indra mencondongkan tubuhnya sedikit. Kalau aku nggak keberatan, wajah Ara langsung panas. Ia menunduk cepat-cepat, pura-pura mencari buku di rak. Kamu tuh ya? Apa? Indra tersenyum kecil. Aku cuma jujur. Ara menatapnya singkat, lalu buru-buru berbalik lagi. Tapi dalam hatinya ada sesuatu yang pelan-pelan tumbuh. Perasaan yang hangat, nyaman, tapi juga bikin gugup. Suatu sore setelah latihan basket, Indra menghampiri Ara yang sedang duduk di pinggir lapangan sambil membaca. Kamu masih suka baca novel ya? Ara mengangguk. Iya, soalnya di dunia nyata terlalu ribet. Indra duduk di sampingnya. Terus, kalau kisah kita dijadiin novel, kamu mau ceritanya kayak apa? Ara berpikir sejenak, lalu tersenyum kecil, yang manis, tapi nyebelin. Kenapa nyebelin? Soalnya kamu pasti jadi tokoh yang ngeselin. Indra tertawa kecil, tapi ujung-ujungnya tokoh itu yang kamu suka kan? Ara melirik sekilas, percaya diri banget. Percaya diri itu setengah dari usaha. Ara pura-pura membaca lagi, tapi sebenarnya jantungnya berdetak cepat. Ia nggak mau mengakui. Tapi ucapan Indra barusan bikin dadanya aneh. Hari demi hari, kedekatan mereka makin terlihat. Kadang mereka saling chat malam-malam, kadang telepon cuma buat bahas hal sepele, kayak tugas atau film. Tapi kadang juga mereka cuma diam, saling dengerin napas masing-masing dari seberang telepon, seolah diam itu pun cukup. Sampai suatu malam, Indra tiba-tiba berkata pelan, Ara, kamu inget gak dulu waktu aku jatuh dari sepeda? Kamu yang obatin? Ara kaget. Kamu inget juga? Masih? Bahkan plesternya warna pink. Aku malu banget waktu itu.
katanya sambil tertawa kecil di seberang telepon. Ara ikut tertawa. Itu plester boneka Hello Kitty. Aku nggak punya yang lain. Tapi lucu sih, setiap aku lihat luka itu, aku ingat kamu. Suasana hening sejenak, hanya ada suara napas pelan dari kedua sisi. Indra melanjutkan dengan suara lebih lembut. Tahu nggak, Ra? Aku senang bisa ketemu kamu lagi. Ara terdiam, menatap langit-langit kamarnya. Aku juga, Indra, rasanya kayak ketemu bagian kecil dari masa lalu yang pernah hilang. Indra tersenyum dari seberang sana. Mungkin bukan cuma masa lalu yang balik, tapi perasaannya juga. Ara nggak menjawab. Ia hanya menatap bintang di luar jendela. Senyumnya samar, tapi matanya berbinar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah 12 tahun, keduanya sadar bahwa rasa hangat masa kecil itu ternyata nggak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertidur di hati masing-masing, menunggu waktu yang tepat untuk bangun lagi.